Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Well, seperti biasa hari ini kita akan membahas beberapa saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG ya. IHSG sebenarnya udah kita bahas buat kemarin yang dimana view saya untuk minggu ini IHSG itu akan cenderung untuk terkoreksi dulu. Kenapa? Karena candle terakhir hari Jumat kemarin candlenya jelek ya. Dia ada shooting star di harga atas yang dimana candle ini sebelumnya udah pernah kejadian di sini kemudian di sini dan ya setiap peluang IHSG terkoreksi ketika ada candle shooting star itu gede teman-teman. Jadi ada potensi nih minggu ini indeks terkoreksi dulu. Support pertama itu di 6.850, kemudian yang berikutnya ada di 6.730 ya. Itu untuk dua support yang mungkin akan menahan penurunan dari IHSG. Nah, ini untuk IHSG. Kemudian untuk saham yang pertama yang akan saya bahas yaitu ASII. Nah, ASII ini menarik teman-teman ya. Kenapa? Jumat kemarin dia naik break resisten dengan volume yang gede ya. Nah, oke, kita hapus dulu semuanya. Kalau kita lihat dari segi tren ya, ASII ini sebenarnya masih bergerak uptrend ya. Ini sebenarnya dia masih bergerak uptrend, cuma memang uptrendnya bukan uptrend yang kuat banget ya. Nah, kalau kita tarik garis, ASII itu masih ketahan di garis uptrendnya teman-teman ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, di sini ada pattern bagus yang di break oleh ASII. Pattern apa? Pattern cup and handle. Ini cup. Kemudian ini handle-nya teman-teman ya. Perhatikan volume dia break itu volumenya gede. Nah, kalau seandainya dia koreksi, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi ASII di sekitaran 6.300 sampai 6.200 dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang di bawah 6.000 ya. Ini adalah support kuatnya di 6.000. Oke, dengan target terdekat ASII bisa ke 6.700 ya. Ini adalah target dari ASII. So ini untuk ASII ya. Jadi ASII menarik dari segi katalis, laporan keuangannya juga bagus. Jadi ASII itu bisa teman-teman perhatikan, atau kalaupun mau entry menurut saya boleh teman-teman ya. Nah, kemudian ada satu sektor yang menarik juga yaitu properti. Properti sektor ya, seminggu terakhir itu bergerak cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Nah, hari ini kita bahas satu aja yaitu CTRA. Oke, sebelumnya kita juga sempat cuan yang lumayan ya, walaupun nggak begitu gede. Nah, CTRA kalau teman-teman perhatikan Jumat kemarin dia break resisten dengan volume yang gede ya. Ini adalah resist dari CTRA. Yaitu di 900 sampai 880 ya. So kalau seandainya CTRA balik lagi ke arah situ ya ke 900, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk buy CTRA dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang di bawah ini teman-teman, di bawah 860 ya. Oke, ini area beli, kemudian area beli berikutnya ada di 860. Under 860 teman-teman bisa consider untuk cut loss dengan target
menurut saya pribadi CTRA itu ada peluang untuk ke 1000 ya. Kesinilah ya, ini ada resisten di 970. Nah, ini untuk CTRA. Jadi menurut saya pribadi ya, ini CTRA menarik. Beberapa saham properti seperti SMRA juga udah mulai menarik ya untuk kita perhatikan. Kemudian ada BES ya, yang terlinernya juga cukup menarik secara teknikal. Nah, CTRA juga menurut saya cukup menarik, dan selain itu ada katalis bahwa CTRA itu akan membagikan dividen pada tanggal 5 Agustus 2022. Oke. Jadi itu ya untuk CTRA, cukup menarik dan cukup layak buat kita perhatikan. Kemudian ada saham PALM. PALM ini adalah watchlist kita ya. Minggu lalu pernah kita bahas PALM, dan so far ini bergerak sesuai dengan analisa, dan target pertama sebenarnya udah kecapai. Nah, minggu lalu itu pada tanggal 15 Juli saya pernah bahas PALM. Kita sarankan beli di 720 sampai 700. Dia sempat nyentuh area beli, habis itu rebound. Nah, ini bagus ya. Ini bagus, saham-saham seperti ini bagus teman-teman ya. Targetnya sendiri udah kecapai. Nah, dan yang menarik adalah dia turun atau konsolidasi dengan volume yang rendah teman-teman ya. Dia turun dengan volume yang rendah. Jadi menurut saya pribadi PALM ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk saat ini supportnya ada di sini teman-teman. Supportnya ada di 790. Inilah supportnya ya, di 800 sampai 790 itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli. Nah, kalau kita tarik sebuah garis downtrend line, PALM ini juga udah break dari garis downtrend line-nya teman-teman. Jadi kalau dia ke sini ya, kalau dia ke sini ini adalah area beli ya. Stop loss teman-teman bisa set di bawah 780 sebagai area stop loss. Ini menarik dan ada potensi dia untuk kembali melanjutkan kenaikan ke next resistance, yaitu di angka 1000 ya. Jadi itu untuk PALM juga oke. Cukup menarik juga buat teman-teman perhatikan, dan ya kalau turun dikit lagi teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness di saham PALM ini. Nah, terus ada BDMN. Nah, saya masih tertarik ya untuk BDMN ini teman-teman ya. Nah, technically oke. Kemudian selain dari sisi teknikal, BDMN ini ada isu ya, ada isu mau merger dengan Panin, yaitu PNBN. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, BDMN itu membentuk pola yang namanya symmetrical triangle, yang dimana saat ini dia sedang berada di ujung dari patternnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sempat sarankan beli BDMN itu di box kuning ini, yaitu di range 2500 sampai 2430. Nah, dia masuk area beli teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah beli di box kuning ini, posisi saat ini sebenarnya masih dalam kondisi profit. Nah, selain ini harapan saya dia akan membentuk pattern cup and handle ya. 2700 itu resisten, kemudian ini cup yang gede adalah cupnya. Nah, harapan saya konsolnya ini adalah dalam proses pembentukan handle baru ya. Ini menurut saya menarik, dan kalau seandainya dia mampu break dari 2700, maka potensi saham ini reversal dan kembali ke atas 3000-an ya. Jadi kalau menurut saya BDMN ini potensinya cukup oke. Kalau kita lihat dari segi volume dia konsolidasi juga relatif dengan volume tipis. Pola akumulasinya ada symmetrical triangle, kemudian pola kecilnya ada potensi cup and handle. Jadi cukup menarik ya, cukup layak buat teman-teman entry. Dari harga sekarang sampai 2430 bisa teman-teman menggunakan untuk entry. Stop loss di mana? Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 2400 ya. Jadi
kalau kita bicara risk to reward ratio masih 1:2,5. Jadi risk to reward ratio untuk saat ini masih oke buat teman-teman entry BDMN ya. Oke, so itu saham keempat. Kemudian dua saham berikutnya ini adalah saham requestan dari viewers ataupun follower saya di Stockbit maupun Instagram. Nah, begini, banyak yang DM maupun chat saya di Stockbit ya, Bang, saham ini Senin gimana? Saham ini besok gimana? Saham ini 2 hari lagi gimana? Nah, kalau teman-teman nanya seperti itu, terus terang saya harus bilang fair ya, saya nggak tahu. Seandainya saya tahu, mungkin channel ini nggak ada teman-teman ya, karena pasti saya udah menjadi orang terkaya di Indonesia maybe ya. Nah, kalau mau nanya bukan Senin itu gimana teman-teman ya, tolong bahas potensi teknikal saham ini. Potensi teman-teman ya, potensi. Bukan berarti sahamnya akan bergerak sesuai dengan apa yang saya bahas. Oke. Nah, ada yang request KKGI, yaitu Resources Alam Indonesia. Ini sebenarnya saham ini menarik teman-teman. Kalau kita lihat dari segi tren, ini saham trennya masih bergerak naik. Nah, terakhir kali saya bahas KKGI itu di sini pada tanggal 19 Juli 2022. Yang dimana waktu itu saya sarankan beli buy on weakness di 530 sampai 500. Ternyata dia nggak turun, malah langsung break dari resisten. Habis dia break sempat retest teman-teman. Jadi dan targetnya sebenarnya udah kecapai, yaitu di 700 ya. Apakah setelah nyampe target berarti dia akan turun? Menurut saya ini masih oke teman-teman. Ini masih oke, masih menarik. Kalau kita perhatikan dari segi volume dia turun, volumenya tipis ya. Volume dia turun tipis. Nah, untuk support di mana? Support yang pertama yaitu di 600 ya. Ini adalah support pertama di 620 sampai 600. Kemudian support berikutnya yaitu di neckline awal dia breakout ya, yaitu di 550. So, kalau seandainya teman-teman udah beli dari di sini di 550 ya, under 600 teman-teman bisa consider untuk trailing stop ya kalau dia jebol dari 600. Atau teman-teman bisa kurangan porsi di harga sekarang ya, tinggal lihat respon market besok apakah dia langsung turun atau langsung naik. Nah, buat teman-teman yang belum entry dan tertarik untuk beli ini KKGI ini, perhatikan area 600. Kalau seandainya dia ada candle rebound di sana, teman-teman bisa pakai chart 1 jam atau pakai chart 15 menit. Kalau seandainya dia rebound di 600, maka teman-teman bisa spek buy setengah porsi di situ ya di 600. Kemudian setengah porsinya lagi nunggu dia di 550 atau nunggu dia break dari 700 ya. Menurut saya ini menarik dan ada potensi di sini dia membuat handle ya. Handle, so akan jadi cup and handle. Entah dia akan buat handle di 600 atau di 550 ya, itu tergantung respon market besok seminggu inilah ya. Oke, so itu untuk KKGI. Jadi sebenarnya ini masih menarik, trennya juga masih oke, dari segi price volume juga sebenarnya masih cukup menarik ya buat kita perhatikan. Tinggal kita menunggu di mana dia reboundnya. Nah, kemudian yang terakhir ini BGTG. BGTG ini udah lama saya bahas ya. Udah lama saya bahas. Sebelumnya kita juga sempat cuan yang lumayan, kemudian plan kedua gagal. Nah, oke, BGTG kalau kita perhatikan ya, trennya jelas ini trennya udah turun atau downtrend teman-teman ya. Cuma kalau kita lihat lebih detailnya, penurunannya itu udah mulai melemah teman-teman. Penurunnya udah mulai melemah. Kalau kita perhatikan dia juga udah break dari pattern yang namanya falling wedge. Nah, di sini dia sempat break pattern falling wedge dan pas dia break juga volumenya lumayan oke. Habis itu sempat
retest 2 candle, volumenya minor dan rebound lagi. So which is BGTG itu udah mulai menarik buat kita perhatikan. Nah, resist dari BGTG itu ada di sini, di 135. Ini resisten, kemudian support ada di 120 sampai 123. Nah, kalau menurut saya pribadi ini mudah-mudahan bisa jadi seperti ini teman-teman. Inverted head and shoulders. Ini shoulders kiri. Ini head. Kemudian ini shoulders kanan. Mudah-mudahan bisa jadi seperti ini. Dan yang dimana kalau seandainya BGTG itu mampu break dari 135, ada peluang BGTG rebound sampai 150 atau 160-an ya. Jadi ada potensi buat BGTG ke sini. Nah, untuk area beli di mana? Untuk area beli di 125 sampai 120, atau kalau mau beli dari harga sekarang ya, belinya dikit-dikit, pasang antrian di beberapa titik ya, sampai 120. Under 120 teman-teman bisa consider untuk exit dari BGTG, apalagi kalau dia jebol 120 dengan volume yang gede. Oke, so itu untuk BGTG cukup menarik buat kita perhatikan. Teman-teman bisa nunggu dia strateginya. Teman-teman bisa beli cicil-cicil dari harga sekarang atau bisa nunggu dia break dari 135 ya. Sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.